dan mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh para peziarah. Karena dalam keyakinan kita sebagai umat Islam dan khususnya kalangan Nahdiyin, hubungan orang hidup dan orang mati itu sangat intensif, sangat akrab. Bukan saja orang hidup yang memberikan pengaruh terhadap orang yang sudah wafat, tetapi orang yang sudah wafat pun bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang hidup. Ini ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum idzalamu anfusahum, jika ada orang yang menganiaya dirinya sendiri, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan dzalamu anfusahum ialah orang yang melakukan dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa besar seperti zina, selingkuh, memfitnah, bohong dan seterusnya, itu masuk kategori dosa besar. Dan itu disebut dalam Al-Quran mendalimi dirinya sendiri. Jauh datang kepadamu Muhammad. Di situ tidak disebutkan apakah datang ketika ia masih hidup ataupun sudah wafat dengan cara menziarahi makamnya. Lalu orang itu mohon ampun kepada Allah, wastaghfar lahu rasul, dan memohon juga untuk diampunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi ini dalilnya tawassul, Ibu Bapak. Melalui perantaraan Rasulullah SAW, apakah dia sedang masih hidup pada masanya, maupun juga melalui rohnya, sekalipun sudah wafat secara fisik. Ya, apa jawaban Al-Quran? Lawajilullah tawwabar rahimah. Dalam ilmu balaghah Bapak Ibu sekalian, lam yang situ lam tahdid, yufidu tahdid. Dalam bahasa Inggris itu stressing point di situ, penekanannya di situ. Lawajilullah tawwabar rahimah, pasti engkau akan menjumpai, ya, aku yaitu Allah SWT tawwaban. Ya, tawaban itu apa ya? Kalau dalam ilmu syaraf itu sangat menerima taubat. Ya, rahimah dan juga sangat menyayangi. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyampaikan. Ada satu waktu, ada seorang pemuda pada zaman, mungkin dari Cilacap barangkali, iya, datang 2 hari 2 malam berjalan kaki. Dia meninggalkan rumahnya hari Senin, nanti sampai ke rumahnya Rasulullah hari Rabu sore. Datang, ada apa ini? Kenapa banyak orang seperti kita sekarang ini lah? Ada apa ini? Assalamualaikum, dijawabnya sembuh, nggak ramai seperti biasanya. Ya. Ada apa sih kalian pada ngumpul di sini? Ada sahabat Nabi mengatakan, ya fulan, apakah anda tidak tahu bahwa Rasulullah telah wafat hari Senin, hari Rabu siang tadi baru dimakamkan. Jadi Rasulullah wafat hari Senin, nanti hari Rabu baru dimakamkan. 3 hari lamanya mayatnya Rasulullah tertidur di ranjangnya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada yang berani memakamkan Rasulullah. Kenapa? Karena di situ ada Sayyidina Umar dengan pedang terhunus. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan saya tebas lehernya. Nabi hanya pingsan seperti pingsannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pingsan 3 bulan lamanya Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Musa ingin melihat wajahnya Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa yakin Engkau ada kalau aku tidak pernah menyaksikan wajahmu?
Kata Allah, nggak mungkin kamu bisa menyaksikan wajah, ya. Tapi bagaimana? Saya nanti hakul yakin kalau melihat wajahmu ya Allah. Udahlah kalau memang seperti itu, nanti lihat di atas bukit Tursin. Jadi kalau kita ke Palestina, Bapak Ibu, di dekat bukit Tursin itu perbatasan Yordan, kita masuk ke Palestina, di situ ada bukit, ya. Di sebelah sana itu juga ada bukit, di situ ada bangunan gereja, di situ diyakini Nabi Musa di situ melihat cahaya. Baru cahaya ciptaan Allah diperlihatkan, itu pingsan Nabi Musa selama 3 bulan dan siuman kembali 3 bulan berikutnya. Ya Allah, ampuni aku, saya tidak akan minta macam-macam lagi. Aku yakin Engkau ada. Nah itulah dipercaya bahwa jangan-jangan Umar itu benar. Kebetulan mayatnya Rasulullah tidak membusuk. Jangankan Nabi, orang yang hafal Quran 30 juz saja tidak akan diganggu mayatnya oleh serangga bawah tanah seperti caci. Apalagi Nabi. Jadi nanti dimakamkan Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq turun dari Bani Sakifah karena di situ ada konferensi, ya. 2 kabilah yang paling penting di Madinah pada waktu itu, suku Hasrat dan suku Aus, bersepakat untuk memilih pemimpin. Siapa pengganti Rasulullah memimpin kota Madinah pada waktu itu. 2 kubu ini, Hasrat dan Aus, selalu berseteru. Nah, diutuslah Abu Bakar As-Siddiq mewakili kelompok Muhajirin. Muhajirin itu pengungsi dari Mekah. Hai Abu Bakar, engkau paling senior, hadiri puncak pertemuan itu. Karena kita juga ada satu komunitas di sini. Akhirnya pertemuan itu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin yang memimpin umat Islam pada waktu itu menggantikan Rasulullah. Disepakati oleh suku Hasrat dan suku Aus. Kenapa? Karena waktu 3 hari sebelum Rasulullah wafat, yang selalu dengan menggantikan Rasulullah imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Turun Abu Bakar As-Siddiq, alangkah kagetnya mayatnya Rasulullah masih ada. Ya Rasulullah, Masya Allah, kenapa masih ada di sini? Kata Umar, mau juga mengatakan Rasulullah wafat? Tidak. Nabi hanya pingsan. Ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'awutilan qalbatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Adalah Muhammad itu melainkan manusia biasa, wafat juga. Begitu ayat ini dibaca, gemetar badannya Umar bin Khattab, pedangnya jatuh, barulah mayatnya Rasulullah dimandikan. Yang memandikan pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan dimakamkan di bawah ranjangnya Siti Aisyah seperti wasiatnya Rasulullah. Kalau nanti aku wafat, di mana aku wafat, di situ aku dimakamkan. Rasulullah meninggal di atas pangkuan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka disitulah dia dimakamkan hari Rabu, hari Senin wafatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada alasan tertentu, boleh tidak langsung memakamkan mayat itu. Karena ada juga pendapat, ya, pokoknya jangan tunggu siapapun. Kalau orang itu sudah mati, langsung kuburkan. Malam-malam Lakukan mataku, segerakanlah mayat itu dimakamkan. Itu kalau nggak ada yang masalah. Tapi kalau mau diautopsi, itu satu alasan kan? Mau diteliti pembunuhannya secara apa itu boleh. Nah, ini pendapatnya NU, bukan Nasaruddin Umar, tapi Nahdlatul Ulama ini. Nah, ini dulu ada kasus di Makassar, Bapak sekalian. Orang kaya di Sulawesi Selatan itu meninggal di Australia. Ada anaknya di Jepang,
ada anaknya di Amerika, ada anaknya di Jerman. Pendapatnya ulama Muhammadiyah, segera dimakamkan. Jangan menunggu siapapun juga. Ya, nggak ada hadis Rasulullah, laki mautaku, segerakan mayat itu dimakamkan. Tapi istrinya mengingatkan wasiat almarhum, tunggu anak-anak saya nanti, ya, seperti dia tahu kalau dirinya mau wafat itu, ya. Nanti kumpul baru biarkan dia melihat mayat. Datanglah istrinya almarhum itu kepada ulama NU, waktu itu Kiai Haji Muhammad Nur namanya, ketua cabang Nahdlatul Ulama, ketua Suriah. Ya, pendapatnya NU, jangan tunggu dulu anak-anaknya datang. Sepanjang mayat itu tidak hancur, tidak bau, boleh menunggu. Ditanya dokternya, apakah mayat ini bisa tahan tidak bau? Kata dokternya 3 bulan mayat ini tidak akan bau karena sudah diformalin di Australia. Kalau begitu, tunggu anaknya, hari kedua baru kumpul anaknya datang. Alasannya apa Pak Kiai? Rasulullah SAW meninggal hari Senin, nanti dimakamkan hari Rabu. Ada sahabat Nabi yang lain juga hari Senin, 3 hari baru dimakamkan. Kalau ada alasan tapi, ya. Si pemuda tadi yang dari Cilacap itu, ya, yang dari kampung itu, ya, begitu mendengarkan Rasulullah sudah wafat, langsung meraung meratap menangis, sampai dinasehati oleh ulama senior, ya fulan, hai fulan, jangan meraung meratap seperti itu, ya. Rasulullah pernah bersabda, yu'adzibul mayyit bi buqa'i ahlihi. Mayat itu disiksa karena ratapan orang hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kematian, anggota keluarga tercinta kita wafat, jangan diratapi. Karena itu tersiksa mayat, tapi boleh menangisi. Ketika Rasulullah ditinggalkan anaknya, namanya Ibrahim, ya, anak dari Maria. apa namanya? Maria. Pemberian budak dari Mesir itu, ya. Maria Kiptia. Kemudian juga meninggal waktu muda. Menangis Rasulullah. Jadi boleh menangisi mayat, tapi tidak boleh meratapi mayat. Merem-rem seperti itu nggak boleh. Nah, begitu dinasehati, kata si pemuda tadi dari pedalaman ini, saya juga tahu hadis itu. Kalian tidak tahu, saya pernah melakukan dosa besar. Jalan kaki saya dari kampung, siang dan malam panas terik matahari. 3 hari, bayangkan Bapak Ibu. Kemarin Pak, kita 51 derajat loh Pak di Mekah Madinah. Jalan kaki bisa mendidih otak itu. Masya Allah. Kenapa dia memburu Rasulullah? Karena terdorong oleh ayat yang saya bacakan tadi. Kalau ada orang yang berdosa besar, ya, datang kepada Muhammad, minta dibantu, didoakan supaya diampunkan dosanya, engkau akan menjumpai aku Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah yang membuat saya datang ke sini, supaya dosa besar saya diampuni. Tapi Rasulullah sudah wafat. Bagaimana dong dengan dosa-dosa saya ini? Dibiarkan hari takziah ketika Rasulullah terganggu. Si pemuda itu meraung meratap terus, nggak ada yang mau didengarkan. Menjelang salat subuh Bapak Ibu sekalian, penjaga makamnya Rasulullah SAW didatangi oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, sampaikanlah si fulan itu suruh berhenti menangis, karena semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Rasulullah bekerja di situ sekalipun 3 hari lamanya sudah wafat. Ya, langsung pemuda itu berhenti menangis karena dia pernah mendengarkan hadis Nabi juga. Barang siapa yang bermimpi melihat diriku, akulah betul-betul yang dilihat. Satu-satunya orang yang tidak bisa dipalsukan wajahnya oleh iblis, wajahku, kata Rasulullah. Itu ada 2 hadis diriwayatkan oleh satu Imam Bukhari, satu Imam Muslim. Jadi hadisnya sangat sahih.
Siapa di antara Bapak Ibu pernah bermimpi menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah yang datang. Dalam hadis Bukhari yang lain, barang siapa yang pernah bermimpi menyaksikan diriku, maka dia nanti akan bersama-sama aku dalam surga. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Semoga kita nanti Amin, diberi amin. kesempatan memimpikan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah para ulama besar, para salihin, dan di sini juga ada yang sering menjumpai Rasulullah, bahkan dipangku oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan cuma orang hidup bisa memberikan manfaat terhadap orang yang sudah wafat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Apabila anak cucu Adam itu wafat, terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3. Yang paling penting di sini waladun saleh yad'u lahu. Dalam lisan Arab, bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, mana walad di situ? Anak di situ bukan hanya anak biologis, tapi juga anak intelektual dan anak spiritual. Bapak-bapak, ibu-ibu yang guru di sini, ada nggak bapak ibu guru di sini? Saya katakan siapa ustadz di sini? Alhamdulillah, semua murid-muridnya itu adalah anak-anak intelektualnya, anak-anak spiritualnya. Ya, jika mereka mendoakan bapak ibu, maka sama dengan orang tua kandungnya yang mendoakan kita, sama dengan anak kandung kita yang mendoakan kita. Jadi bapak ibu yang tidak punya keturunan tapi punya murid, muridnya itu anaknya adalah anak spiritual, anak intelektual. Bahkan dalam Al-Quran, kadang-kadang anak biologis itu tidak lebih dekat daripada anak-anak intelektual spiritual. Ada anak spiritual itu lebih dekat, lebih diterima doanya daripada anak kandung sendiri. Contohnya di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Nuh alaihissalam ya, diminta oleh Allah membuat perahu ya, dan Nabi Nuh membuat perahu di bukit. Di belakang tadi saya lihat ada bukitnya. Di bukit itu kata anaknya, nama anak pertamanya itu anak laki-laki, Kanaan namanya. Bapak, kenapa bikin perahu di bukit? Orang bikin perahu di pantai. Nah, bukit ini pun juga akan tenggelam. Bapak, gila. Kalau ini pun tenggelam, masih ada gunung lebih tinggi. Ini perbuatan orang gila. Istrinya pun juga menganggap suaminya gila. Bahkan istrinya itu yang memprovokasi masyarakat setempat. Ayo, jadikan WC umum. Baru saya selesai dibangun kapalnya Nabi Nuh, dijadikan WC umum. Siapa yang provokasi? Istrinya. Jadi istri yang paling jelek dalam Al-Quran adalah istrinya Nabi Nuh. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh. Istrinya Nabi Nuh itu istri paling jelek. Tapi jangan salah, istri yang paling beriman contohnya dalam Quran, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atan Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu adalah orang yang paling beriman dalam Al-Quran. Iya. Nanti ada penjelasannya, tapi saya tidak jelaskan di sini. Iya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah perahunya Nabi Nuh penuh dengan kotoran manusia? Umatnya Nabi Nuh dilanda penyakit. Satu-satunya obatnya itu adalah kotoran di atas perahu itu. Wah, dikikis habis. Bersih kembali perahu itu kalau Allah mengizinkan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan memandang enteng orang yang tidak populer di dunia. Biasanya itu majhulun fil ard ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi tapi artis langit. Banyak artis di bumi nggak ada yang dikenal mengenalnya di langit. Mana yang Bapak Ibu pilih? Artis di bumi tidak dikenal di langit atau artis langit dan bumi? Langit dan bumi. Dua-duanya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang terjadi? Datang banjir. Anak Kan'an naiklah ke dalam perahu. No, tidak ya. Masih ada gunung. Apa kata Al-Quran? Ya, setelah dipanggil anaknya itu, innahu laisa min ahlika.
Itu anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Yang naik di atas perahunya Nabi Nuh adalah anak-anak spiritual, anak intelektual. Ini satu contoh bahwa ada kalanya anak spiritual kita itu lebih dalam daripada anak kandung kita sendiri. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, jangan hanya pintar kawin, pintar membuat anak, tapi tidak mampu menciptakan anaknya itu menjadi anak spiritual. Anak spiritual itu penting. Bagaimana caranya menjadikan anak kita anak spiritual? Sekolahkan anak kita di madrasah. Kenapa bukan di sekolah? Siapa yang tahu perbedaan sekolah dan madrasah? Madrasah itu bahasa Persia, madras artinya tempat yang penuh berkah, tempat meeting point antara Tuhan dengan hambanya, lebih dekat di sini. Itu namanya madras. Lalu menjadi madrasah, bahasa Arab juga. Jadi madrasah itu adalah tempat untuk mencari ilmunya Allah. Sedangkan kalau sekolah, tempat untuk mencari ilmunya guru. Mana lebih hebat? Allah jadi guru atau guru jadi guru? Nah, mana yang hebat ilmunya? Guru atau Allah? Nah,